himbauan untuk ayo melepas ikan. Bila kalian rumah dekat sungai, tanggal 17 nanti, 16, 17, 18, silahkan melepas ikan di sekitar kalian, sungai kalian. Bila kalian jauh dari sungai, kalian bisa untuk bergabung dengan Toto yang dekat Poris dan Cipondoh, atau kalian bisa berdonasi untuk melepaskan ikan yang akan kami lepas tanggal 16, 17, 18. Toto tahun ini, yang tahun lalu, 2 tahun lalu Toto bergabung dengan komunitas Ayo Melepas Ikan di Bali. Kemudian tahun kemarin Toto sendiri capek ya, 8.000 ikan ya. Tahun ini Toto akan menggandeng anak-anak panti asuhan dan melepas ikan bersama. Kemudian dilanjutkan Jumat Berkah, bagi-bagi nasi gitu ya. Ini untuk memberikan pengalaman kepada anak-anak panti asuhan bagaimana sih rasanya memberi, bagaimana sih rasanya berbagi gitu, yang selama ini mereka menerima uluran tangan dari para donatur, dermawan. Sekarang kita ajak mereka untuk merasakan bagaimana rasanya memberi dan berbagi. Melepas ikan, kemudian bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Mbah, nasinya beli di mana, Mbah? Pesen di mana? Enggak pesen nasinya, beli ya. Beli di sekitar tempat kita membagikan nasi bungkus itu, supaya tidak mengganggu perekonomian setempat. Kalau kita pesen dan dibagi-bagi, nanti yang dekat-dekat warung mereka nggak laku, kasihan ya. Itu keseimbangan yang udah mereka jagain, ini buat anak sekolah, ini buat istri, buat suami, buat keluarga. Tiba-tiba kita bagi-bagi dan mereka sepi, dan cilaka ya. Begitu ya teman-teman, silahkan hubungin admin, cek view atau cek nomor handphonenya Toto untuk kalau ingin berdonasi. Silahkan bergabung, 1 ekor 1.000 atau 2.000 ya. Silahkan pilih berapapun yang kalian inginkan. Ayo melepas ikan. Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk sio kelinci bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Kok wakeh men, Mbah? Banyak ya kali ini, 6 bulan ke depan sampai tahun naga kayu habis. 6 bulan lagi memasuki tahun kelinci kayu ya. Sekarang ini udah pertengahan tahun untuk kalender Imlek ya. Masih ya, semoga sih di Februari ya, Februari awal, karena tahun ular kayu kemajuannya akan tambah pesat daripada tahun naga kayu. Tahun naga kayu tahun pertumbuhan. Tahun ular kayu nanti adalah tahun percepatan, di mana yang tumbuh akan bergerak semakin cepat, dan yang sudah mandek akan ngegas gitu ya. Kita masuk aja Mbah ke kelinci. Sebelum berlanjut, yang mungkin belum tahu sio kelinci tahun berapa aja, masih ada beberapa yang nanya, kalau saya lahir bulan ini sionya apa ya? Untuk sio dilihat dari tahun lahir ya. Kecuali yang lahir di bulan Januari dan Februari, harus dilihat apakah kalian lahir sebelum Imlek atau sesudah Imlek. Kalau sesudah Imlek berarti ikut tahun itu. Kalau sebelum Imlek ikut tahun sebelumnya. Kayak nih, sio kelinci itu adalah kelahiran 63, 75, 87, 99. Tahun 99 adalah tahun sio kelinci. Tetapi kalau kalian lahirnya tahun 99 tetapi di bulan Januari awal banget, berarti kalian masih masuk sio naga gitu ya. Sio sebelumnya, sio macan, kok sio naga, sio macan, sio sebelumnya gitu ya. Kita langsung aja, sio kelinci. Apa yang terjadi 6 bulan ke depan, pencapaian apa yang sudah kalian dapatkan di tahun naga kayu. Saya udah bikin ya 10 hari atau 15 hari yang lalu untuk sio kelinci, pencapaian-pencapaian dan perubahannya. Tinggal sekarang ini bagaimana kedepannya ya, kedepannya para sio kelinci, apa yang kalian dapatkan, apa yang bisa kalian raih ya para sio kelinci ya. Kita lihat satu persatu apa yang bisa kalian lakukan. Banyak sih ya pencapaian rupanya ya. Banyak pencapaian yang bisa kalian dapat untuk para sio kelinci.
Tetapi hati-hati, perjuangan belum selesai. Bahkan banyak para sio kelinci yang perjuangannya baru dimulai di bulan Agustus ini ya. Terlambat banget sebetulnya, tetapi sekali lagi nggak ada kata terlambat di dunia ini. Asal kalian mau mulai menata kehidupan untuk menjadi lebih baik, akan ada jalan. Semesta menuntun kalian gitu ya. Asal ada keinginan, asal ada keteguhan hati, kekuatan kalian, semangat kalian untuk berjuang, semua ada jalannya gitu ya. Yang sering nonton channel saya pasti tahu beberapa bulan yang lalu saya membuat channel nih, Kiat Sukses di Tahun Naga Kayu. Yaitu yang pertama kreativitas, kedua semangat, dan ketiga jangan lupa planning. Perencanaan menjadi dasar untuk kalian sukses menjalani kehidupan. Makanya pasti kalian sering kali dengar Mbah Toto bilang, rencanakan apa yang ingin kalian lakukan. Dan lakukanlah apa yang sudah kalian rencanakan dengan sepenuh hati. Semua tindakan ada konsekuensinya, semua tindakanmu ada risikonya. Tapi jalanilah sembari nanti diperbaiki di tengah jalan. Jangan diem aja nih ya. Jangan bimbang ragu. Mbah, ini banyak banget larangannya ya. Iya. Bahasa positifnya, tegaslah di dalam mengambil keputusan sio kelinci. Kemudian taktislah sebagai kelinci yang sebenarnya. Bukan yang bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Dan percepat sedikit langkahmu. Ini bukan kelinci banget nih ya. Sekali lagi ini adalah general reading. Dan tarot itu semacam peta, GPS ya. Kedepannya kalian akan melambat nih. Beberapa kalian energinya low, melemah, nggak bersemangat lagi karena mungkin ada kegagalan-kegagalan yang terjadi. Tapi itu bukan alasan untuk kalian berhenti berjuang gitu ya, sio kelinci ya. Rencanakan dengan lebih baik. Saya yakin 80% nih kalau energinya kayak gini, 80% sio kelinci nggak melakukan perencanaan sebelum bertindak. Dia bertindak random aja, yang penting kegiatan-kegiatan itu yang menyebabkan banyak kegagalan untuk kalian ya para sio kelinci ya. Maaf ya. Ini adalah peta, apakah bisa diperbaikin? Bisa ya. Rencanakan sekarang, kemudian pompa semangat kalian dengan pokoknya bisa memotivasi diri kalian sendiri, maka hidup kalian akan baik-baik saja. Gitu ya para sio kelinci. Kemudian yang terakhir jelas kreativitas dong. Kreatiflah, berpikirlah out of the box gitu ya. Kita lanjutkan untuk sio kelinci. Tuh, selain itu dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya untunglah ya sio kelinci ya. Nih ada gambaran rezeki yang besar, kemakmuran, abundant. Ten of Pentacle bukan hanya melambangkan duit yang banyak seperti Nine of Pentacle ya. Kita bandingin Ten of Pentacle dengan Nine of Pentacle ya. Mungkin kalau tangga kalian yang concern terhadap kartu tarot pasti tahu apa perbedaannya ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal atau belum meneliti indahnya kartu tarot, kalian boleh spill ya. Apa bedanya nih Nine of Pentacle dengan Ten of Pentacle? Dua-duanya sama-sama keberlimpahan nih. Dua-duanya sama-sama makmur. Ya, ini makmur, duit banyak, tetapi pribadi, untuk kepentingan pribadi, kemakmuran untuk kepentingan pribadi. Kalau Ten of Pentacle lebih ke abundant, keberlimpahan, bukan hanya secara harta, tetapi secara jasmani, rohani, kehidupan lingkungan, kehidupan keluarga, kisah asmara kalian. Juga di dalam kegiatan sosial. Jadi Ten of Pentacle itu komplit, bukan hanya sekedar materi. Kalau Nine of Pentacle itu adalah materi, keindahan, kemakmuran yang berhubungan dengan materi-materi semua. Kalau Ten of Pentacle komplit ya,
kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial kalian, sampai ke kehidupan spiritual kalian, makmurnya anak-anak kalian, bahagianya orang tua kalian, kayak gitu ya, komplit. Gitu ya, ini yang harus kalian kejar nih, sio kelinci. Karena petanya di depan nih ada keberlimpahan yang bisa kalian raih. Tapi butuh perjuangan dan doa. Kalau sampai sekarang pun belum bisa, oke ya, kalian bisa kalau orang-orang Buddhis bilang ciswa, orang Cina bilang ciswa. Kalian bisa lepas ikan. Gitu ya, seperti yang video-video di sini. Kenapa Mbah? Apa hubungannya? Nggak relate banget lepas ikan dengan apa yang harus saya perbuat dan keberhasilan saya. Ingat ya, law of attraction akan bekerja kamu suka atau nggak suka. Law of attraction akan bekerja saat kalian tidur pun. Kalaupun kalian bekerja, bergerak, semua akan bekerja. Ingat, aksi kita akan menimbulkan reaksi. Itu law of attraction. Hukum keterikatan, hukum ketertarikan, hukum aksi reaksi. Jadi kalau aksi kita baik, bagaimana? Reaksi akan baik pula. Kalau aksi kita baik ke alam semesta, melestarikan, alam semesta akan memberikan kemudahan buat kita mempertemukan dengan orang-orang yang baik, membuat kondisi, mengarahkan kita ke jalan yang baik, dan memberikan kita posisi yang di lingkungan baik pula. Nah, seperti itu ya, nggak ada korelasi secara langsung, tapi hukum tarik-menarik akan bekerja yang membawa kalian menuju kebaikan. Karena kalian udah berlaku baik, memberi kesempatan kedua kepada ikan, memberi kesempatan kedua kepada sesuatu makhluk hidup yang udah mau digoreng gitu ya. Kalian bisa lepas di sungai di dekat-dekat kalian ya. Mungkin ada selokan atau sungai di dekat kalian, beli ikan yang sesuai dengan keadaan kalian. Kalau Toto kali ini 16, 17, 18 akan mengadakan lepas ikan. Ikan nila ya kali ini, yang tahun lalu ikan mas. 2 tahun lalu random campur saya di Bali dengan komunitas pecinta ayo melepas ikan di Bali, di mana tuh namanya? Taman Pancing ya. Kali ini saya akan melakukan di Tangerang, di Waduk Cipondoh, Danau Cipondoh. Bila kalian tertarik, kalian tonton video ini ya. Kalau nggak tertarik, skip aja. Terus ada video di akhir juga ya. Nah, kalau misalnya tertarik untuk melepas ikan, loncat ke belakang, ada videonya di belakang aja deh ya, nggak usah di tengah. Kita lanjutkan ya, sio kelinci ya. Apa yang terjadi sio kelinci? Masih banyak pertimbangan yang mengiang-ngiang di kepala kalian ya para sio kelinci. Keraguan-raguan masih banyak yang terjadi. Sio kelinci, kalau kalian memang mentok nih, nggak bisa berbuat apa-apa nih, pegangan nggak ada, kalian boleh konsultasi ya. Di Toto semua sukarela. Sesukamu dan serelamu gitu ya. Bilang aja ini buat nasi pecelnya para admin nih gitu ya. Silahkan WA atau cek bio deh ya, supaya kalian nggak bimbang dan ragu. Memang kadang-kadang sih ya, kita perlu untuk menguatkan hati kita supaya lebih tertanam sugesti. Ini ragu-ragu nih, bimbang. Nih sio kelinci, bimbang. Apa sih yang mau kalian putuskan ya? Ya lebih baik sih memang bimbang, tapi kemudian mengambil keputusan ya, daripada mager terus nggak bergerak, nggak ngapa-ngapain. Lebih baik take action, do it something gitu ya. Oke deh, ini masih ada banyak kebimbangan untuk para sio kelinci, walaupun udah ada abundance di sini, keberlimpahan. Tapi kalian kenapa kok masih bimbang dan ragu? Kalau nggak mau konsultasi, kalian akan saya kasih pesan semestanya ya. Pesan apa sih untuk kalian para sio kelinci supaya hidup kalian lebih bahagia?
Ingat, ini adalah general reading, energi banyak, sio kelinci, energi kolektif. Ambil yang baik-baik saja, ambil abundantnya saja. Kemudian ambil perjuangan kalian yang semangat yang luar biasa. Dan ambil banyaknya peluang dan kesempatan yang datang kepada kalian ya para sio kelinci ya. Yang lain gimana Mbah ya, buat kehati-hatian aja nih, buat peringatan supaya kalian gak bimbang dan ragu ya. Langsung to the point, take action, ambil keputusan. Nih pesennya, don't let your past hold your back. Rupanya masih banyak kalian yang mengingat masa lampau. Ingat sio kelinci, kalian udah gak hidup di masa lalu. Jangan ke situ lagi gitu ya. Juga untuk para kalian yang lain yang berkoneksi dengan sio kelinci, dia udah nggak hidup di masa lalu, dia hidup di masa sekarang. Nah, itu ada kartu yang terlempar. Dan ini ya, kita akan ambil 3. Tuh, luck is on your side. Sio kelinci, apa yang kamu takutkan? Jangan ragu-ragu lagi ya. Pokoknya habis ini gaspol, gaspol, gaspol. Tapi ingat, planning direncanakan terlebih dahulu, baru gaspol. Itu loh yang orang-orang Madura bilang, plan, do, check, action. Rencanakan, kemudian do it something. Kerjakan aja apapun resikonya, ambil konsekuensinya, kemudian cek, dievaluasi, kemudian action lagi gitu ya. Nih, a new romantic cycle begin. Di dalam hubungan asmara pun ada perjalanan baru yang mungkin kalian sekarang adem ayem akan mendapatkan kesempatan untuk bisa hot lagi ya. Untuk kalian bisa happy lagi, untuk kalian bisa bersama keluarga lagi bahagia, menjalin kebersamaan, keromantisan, dan segala macam hal-hal indah yang bisa kalian ambil. Begitu ya para sio kelinci, tetap semangat. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.